lagi dengan saya, Debbie Nurfitri, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan lagi materi dari mata kuliah Sejarah Sastra, yaitu tentang periode 1961 sampai sekarang. Poin yang pertama yaitu sastra dan politik. Para sastrawan Indonesia menunjukkan perhatiannya kepada dunia politik. Di antaranya adalah Muhyamin dan Rustam Effendi, yang terkenal sebagai politikus daripada dikenal sebagai seorang pengarang. Pada tahun 1950, dibentuklah Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang menganut seni untuk rakyat, yang kemudian menjadi organ kebudayaan resmi dari PKI. Karena adanya perbedaan pemahaman, maka muncul lembaga seniman budayawan muslimin di Indonesia atau LESBUMI yang dibentuk oleh NU serta organisasi-organisasi lainnya seperti Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Pelajar Islam Indonesia atau PII. Poin yang kedua yaitu Manifest Kebudayaan dan Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia. Manifest ini mendapat sambutan baik dari banyak orang. Di sisi lain, manifest sendiri dapat mempermudah Lekra beserta kampanyenya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Namun, pihak manifest juga tidak tinggal diam. Mereka mempersiapkan konferensi pengarangkan yang diberi nama Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia atau KKPI. Poin yang ketiga yaitu para pengarang Lekra. A. Adi Sidarta, lahir di Cibeber 7 Maret 1924. B. Lukman Joto, lahir di Kabupaten Bondowoso 17 Januari 1927. C. Joebar Ajub, lahir di Bukti Tinggi 16 Februari 1926. D. Dipa Nusantara Aidit, lahir di Boyolali 22 November 1995. E. Agam Wispi, lahir di Pangkalan Susu 31 Desember 1930. Poin yang keempat yaitu para pengarang keagamaan. Berikut adalah kumpulan karya sastra tentang Islam dan nama pengarangnya. 1. Kumpulan cerpen dan roman berjudul Ummi Kalsum dan Perjalanan ke Akhirat karya Jamil Suherman diterbitkan oleh Penerbit Nusantara. 2. Kumpulan sajak berjudul Gema Lembah Cahaya 1964 karya M. Saribi AFN diterbitkan oleh Penerbit Pembangunan. 3. Kumpulan sajak dari 8 orang penyair berjudul Manifest diterbitkan oleh Penerbit Tinta Mas. Sedangkan karya sastra orang-orang Katolik mempunyai sebuah majalah bulanan kebudayaan umum yang diterbitkan di Yogyakarta, basis yang terbit sejak tahun 1951. Poin yang kelima yaitu sajak-sajak tirani. Tirani berjumlah 18 puisi. Judul-judul puisi ini antara lain 1. Sebuah jaket berlumur darah, 2. Merdeka Utara, 3. Harmoni, 4. Jalan Segara, 5. Karangan Bunga, 6. Salemba, 7. Tableau Menjelang Malam, 8. Dari Catatan Seorang Demonstran, 9. Dari Catatan Seorang Demonstran, Percakapan Angkasa, 10. Geometri, 11. Aviasi, 12. Mimbar, 13. Aritmetik Sederhana, 14. Depan Sekretariat Negara, 15. 22 tahun kemudian, 16. Seorang tukang rambutan pada istrinya, 17. Doa, 18. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Poin yang keenam yaitu beberapa pengarang. 1. B. Soelarto, lahir tanggal 11 September 1936 di Purworejo. 2. Nur
Burraswanto lahir di Palembang 6 April 1937. 3. Bastari Asmin lahir pada tanggal 29 Agustus 1939 di Muara II, Palembang. 4. Satyagraha Horib Suprobo lahir di Lamongan 7 April 1934. Poin yang ketujuh yaitu beberapa penyair. 1. Taufik Ismail lahir pada tahun 1937 di Bukit Tinggi dan dibesarkan di Pekalongan. 2. Gunawan Muhammad dan penyair-penyair lainnya seperti Saini Kosim atau Saini KM, Profesor Dr. Sapardi Djoko Samono, Budiman S. Hartoyo, Saini KM, Sapardi Djoko Damono, Wingkarjo Wangsamaja, dan Budiman S. Hartojo. Poin yang ke-8 yaitu para pengarang wanita. 1. Titi Said, 2. S. Jahjaningsih, 3. Sugiyarti Siswandi, 4. Erni Siswati Hutomo, 5. Eni Sumargo, 6. Susi Amina Ajis, 7. Dwiarti Marjono, 8. Isma Safitri, dan 9. Toti Herati Nurhadi. Poin yang ke-9 yaitu drama. Drama dari masa ke masa semakin mengalami perkembangan. Para penulis drama kebanyakan adalah orang-orang yang aktif dalam bidang pementasan, baik itu seorang sutradara maupun pemain. Berikut adalah beberapa pengarang atau penulis drama di Indonesia. 1. Mohdi Ponegoro, 2. M. Yunan Helmi Nasution, 3. Saini KM, 4. B. Soelarto. Poin yang ke-10 yaitu esai. Pada angkatan 45, para penulis esai dapat dihitung dengan jari. Setelah itu, bermunculan penulis-penulis esai dan yang paling dikenal ialah Iwan Simatupang. Beliau banyak melontarkan gagasan-gagasan dan perspektif-perspektif baik. Namun, esai-esai yang ada dalam majalah-majalah yang pertama memuatnya hampir semua terbenam. Kesimpulannya, karya sastra pada periode 1961 lebih berfokus pada protes sosial terhadap pemerintahan yang dituangkan dalam bentuk sajak, kumpulan puisi maupun roman. Dan pada zaman sekarang, karya sastra tidak berfokus lagi pada protes sosial, di mana karya sastra yang sebelumnya dikenal dengan roman sekarang dikenal dengan nama novel. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.